Gue udah MVP gue. Demi. Ada baju MVP gue. Ini berarti beneran fans banget. Nih gue juga harus lurusin kali ya. Kenapa gue akhirnya suka sama JKT dulu. Anjing kenapa jadi bahas ini ya, aneh banget. Gue lihat nih Twitter dia. Gitu, maksudnya apakah lo sudah berhasil sampai bergabung dengan rezim gitu. Bergabung dengan rezim boy. Sisi gelap tuh apa gitu kan. Kalau sekarang apakah lo bipolar? Anjing, bang tadi gue ngeliat lu bang, lu sombong banget sih. Ya gue aja nggak tahu lu yang mana. Udah gitu lu nge-DM gue pakai second account yang nggak ada foto. Kayak apa sih? Sombong gimana? Terus kayak gue mikir, apa gue setiap jalan harus kayak halo. Anjing lah, aneh banget. Nah, ini malah SKSD nih orang freak banget gitu. Iya. Selamat datang di Kasat Kusut. Sorry tiba-tiba ada gangguan ya, nggak tahu kenapa suka kayak gitu. Maklum ini podcast UMKM, tapi hari ini tuh gue kedatangan seseorang yang sangat spesial. Cuman sebelum podcastnya mulai gitu bang, gue pengen dengar pengakuan lu dulu. Wah, langsung ada pengakuan apa nih? Baru mulai ini. Apakah lu seorang wota? Gue sudah memvalidasi di beberapa podcast dulu ya. Betul, dulu menarik, ya gue. Dan gue sekarang udah di hadapan ex-member. Oh ternyata dia ngulik gue juga. Bukan gue pikir ngulik, dia gak tahu. Gue tuh malah aktifnya pas lagi di angkatan lu. Demi Sumpah Gen 3 kan? Lo nonton pas gue kecil. Nonton pas lu kecil. Iya, Gen 3 dulu gue ngikutinnya. Habis itu udah enggak. Tim merah atau tim putih? Tim putih sih. Oh, tim gue dong. Tim putih sih gue dulu. Terus Oshi lu siapa kebetulan? Steffi. Temen gue gila. Iya kan satu angkatan sama lu, pasti temen lu. Iya, tapi kan specifically tim putih pasti dekat. Iya, tim putih, makanya gue nonton tim putih. Steffi dulu gue. Gitu. Selain itu siapa tuh? Selain itu ya, yang sudah menjadi istri teman gue. Oh, Jason. Kayak ngakak banget, Jason habis datang dari podcast ini juga lagi. Maksudnya? Iya, kemarin pas suaminya lagi terkena ini kan berita yang cukup menggemparkan gitu ya. Iya. Jadi ya saling support gitu ya sama member. Ya itu dua orang itu lah. Ya makanya gue ngelihat kayak pesona Ambon serem lo itu tuh gak efektif gitu loh di gue. Gak efektif. Gue kayak lagi. Muka lu tuh wota banget. Soalnya tuh gue kan ngulik lu dulu kan sebelum datang ke sini asik. Langsung tahu ya. Terus gue gampang banget ngeidentifikasi seseorang itu wota apa enggak men. Oke. Gue lihat nih Twitter dia. Sumpah Twitter gue tuh kalau di scroll ke bawah ya itu sumpah masa kelam gue banyak banget di situ anjir lah. Masanya Twitter kan nggak mungkin lo nge-delete gitu loh. Iya sih. Terus abis itu gue lihat following dia itu. Sumpah hebat. Following dia teman-teman gue semua, ex-member dan juga fans-fans JKT48 yang sepuh-sepuh. Oh iya benar. Jadi gue udah kayak wah ini berarti ini fans garis berat nih. Bukan yang sekarang baru tahu Rhapsody gitu loh. Sorry buat pecinta-pecinta JKT dari via TikTok, sorry banget nih. Nah, ini kan ini OG gitu. OG. Lo tahu ini gak sih sebutan wota yang lo sebut apa? Skyman. Nah, coba jelasin apa tuh? Skyman tuh apa ya, orang-orang yang ya kan langit kan udah di atas lah gitu. Dan biasanya kalau wota-wota dulu tuh kalau udah lama nggak muncul terus muncul lagi, wis gokil turun gunung nih. Oh, turun gunung ya sebutannya. Iya. Nah kalau boleh tahu lo udah mencapai level tersebut belum waktu itu? Atau bahkan lo mungkin udah MVP gitu? Gue udah MVP gue. Demi. Ada baju MVP gue. Ini berarti beneran fans banget. Sumpah berarti gue sempet high touch dong sama lo. Ya sempet lah, orang gue sering dulu nonton tim lo. Sumpah gue ada baju MVP dan total kayaknya ya gue nonton udah 200 kali lebih. Cuman gue ngeklaimnya baru 100 MVP 100. Gila. Gitu. Terus kenapa tuh Oshi lu bukan gue? Gimana ya? Nih gue juga harus lurusin kali ya. Kenapa gue akhirnya suka sama JKT dulu. Anjing kenapa jadi bahas ini ya, aneh banget tau. Asik. Itu masa kelam aja sih. Gue dulu ada teman kelas gue lah, teman sebangku di SMK. Dia tuh wota banget. Nah, biasanya alibinya gini. Nggak, ini bener. Ini cerita bohongan nih. Nggak, ini valid. A1 approve pokoknya nih. A1 dari mana? A1 ya karena kan temen gue ya bener. Orangnya masih ada kok. Dia hampir setiap hari kalau lagi ada tugas gurunya nggak ada, dia nyetel lagu JKT.
Sambil ngecen lah, kan ada tuh cen-cennya. Oh gitu-gitu apa kan. tuh? Gitu lah. Gue malah banget kalau dipancing kayak gini, keluar biasanya anjing. Udah lah, terus gue bilang, namanya Adam, lu jangan terlalu maniak lah, lu terlalu berlebihan tau, gue gituin. Kenapa tuh? Karena dia beli photocard gitu-gitu atau gimana? Dia beli PP. Oh. Dia ngantri PP di FX yang dulu kan masih zaman-zamannya PP tuh, lu ngantri pagi buta kan, ngantri panjang. Terus gue bilang, lu kayak terlalu berlebihan dah kalau untuk suka sama JKT. Kayak sini suruh is. Sampai akhirnya di mana di kelas gue tuh ada 2 wota. Ada Hendrik sama Adam. Dia bilang ada acara apa namanya handshake. Itu pertama kali generasi lu diperkenalkan. Aduh, itu nightmare buat gue. Lo tau gak kenapa? Apa? Waktu itu kan suruh talent show. Tapi talentnya tuh bukan yang kayak talent boleh sih nyanyi atau nari. Cuma kan itu kayak nggak unik gitu loh. Jadi teman-teman gue tuh pada improv semua. Kayak Steffi waktu itu kan bikin muka jelek gitu talentnya. Gue karena semua talent gue kayak teman-teman gue udah yang split gitu, udah diambil. Tau gue ngapain? Gue kayang anjir. Gue kayang, demi Allah masih ada tuh video di YouTube gak di take down. Lu kayang? Gue kayang dan gue jatuh. Kayang yang gagal ya? Gue belum pernah kayang sebelumnya. Tiba-tiba gue so ide diajarin sama Siska. Zep, lu kayang aja sumpah gampang. Lu tinggal balikin badan. Gue balikin badan, gue jatuh. Aneh banget. Itu dulu itu. Datanglah gue, mereka handshake. Yang satu handshake sama Haruka, yang satu handshake sama Nabila. Terus gue duduk kayak orang linglung. Itu mainstream banget kan. Iya gitu. Karena Yosi mereka mainstream lah. Terus gue duduk, gue ngerasa kayak ini orang-orang ini ngapain sih datang ke sini terus cuma buat salaman ngobrol yang sekian detik. Nah, lu iseng doang waktu itu datang ke situ berarti? Nemenin mereka aja karena kebetulan dekat dari rumah gue di Mampang kan. Acaranya di Balai Sarbini. Oh iya gue ingat. Iya kan, di Balai Sarbini kan. Terus Balai Sarbini, Balai Kartini, kok Balai Sarbini, Balai Kartini sini. Datanglah karena dekat dari rumah. Gue ngeliatin kayak anjing ini acara apa nih, cuma ngumpul-ngumpul terus woto-woto ini ngapain gitu. Terus di panggung lah baru perkenalan generasi lu. Baru ngeliat kayak oh ini member-member gitu. Terus dari situ lah lucu juga gitu. Ini najis aja. Malah tau mau cerita-cerita gini sebenarnya. Apa udahan aja ya? Nggak, akhirnya kayak terus temen gue ngasih tahu tuh ada perkenalan member baru tuh Gen 3. Lu kalau pengen misalkan mau cari tahu, lu coba lu tuh lihat-lihat tuh siapa tahu ada yang nyangkut gitu. Bahasanya gitu lah pokoknya. Udah bilang biasa aja gini-gini. Udah tuh main Twitter kayak seru juga kayaknya. Oh, terus unik kan kalau JKT itu main Twitter kita kayak ada template misalnya selamat pagi gitu sama siang. Udah sholat Jumat belum gitu. Nah gitu. Tapi sorry, itu ada yang ngadmin gak sih? Enggak ada. Klarifikasi guys, jadi nggak ada yang admin. Itu maksudnya emang dia adalah manajemen passwordnya. Cuman maksudnya login itu kita sendiri gitu. Login kita sendiri, terus ya udah jadi kayak semacam apa ya? Peraturan yang nggak tertulis gitu loh, karena semua orang kayak ngomong ohayo, jadi kayak masa senior kita ngomong kita gak ngomong gitu loh. Jadi akhirnya lu mengikuti itu juga tradisi ya? gitu lah. Oh gitulah, akhirnya main Twitter. Udah awal-awalnya gue nggak nonton teater, cuman ikut teman-teman gue pada demaci. Lu nggak sih istilah demaci pasti tahu lah ya. Adalah istilah itulah nungguin member pulang dari teater lah pokoknya itu. Gila men, gue udah gak mau banget gak denger kata itu so. Demaci, udah ngikut-ngikut aja terus mereka temen gue ngeliat member pulang latihan kayak itu ada member nih. Ya kenapa? Orang mau pulang kok. Ya kenapa? Udah dari situ aja akhirnya cari tahu JKT terus suka sama lagu-lagunya gitu. Terus momen apa lu yang bikin lu kayak gue wota nih gitu? Anjir, gue gak pernah ngeklaim gue wota sih sebenarnya sih. Iya, cuman fans JKT. Apa? Kayak maksudnya kan pasti gak tau gue beberapa kali kayak handshake sama dulu maksudnya fans gitu. Itu ada yang cerita gitu, iya waktu itu aku lihat performance kamu di Tenshino Shippo terus aku langsung suka gitu. Itu perasaan lu gimana sih kalau ada yang ngomong gitu? Ya seneng lah. Gimana ya? Gue kemarin juga habis podcast sama Aurel sebenarnya. Cuma belum tayang. Nah, gue sama Aurel juga cerita-cerita terus jadi ngerasanya tuh kayak princess gitu loh. Oh iya. Ada yang suka gitu, ada yang ngefans, seneng. Iya. Gak tahu ya kalau gue karena pertama suka sama lagu-lagunya emang menyenangkan karena bikin semangat aja gitu. Ya, terus sama gue kebetulan dapat teman-teman yang seru di sana. Jadi bahkan gue tuh dulu hampir setiap hari datang ke FX tapi bukan untuk teater, buat nongkrong aja.
Iya emang ada geng-gengan gitu ya. Iya, udah cuma nongkrong-nongkrong aja. Pun sampai sekarang ada beberapa temen yang masih temenan. Dan masih udah sekarang. Udah nggak jaketian, cuma jadi temen aja gitu. Banyak yang udah pensiun sebetulnya. Istilahnya pensiun lah gitu. Udah gitu aja sih, kayak nggak yang gimana sih. Tapi setelah pikir-pikir, gue nonton terlalu banyak kayaknya deh. Nonton teater deh. Tapi enggak lah, bener nggak kerasa gak sih? Nggak kerasa, cuma kalau misalkan kita ingat-ingat ya terus kita hitung, gila banyak juga yang ngeluarin duitnya. Ya itulah mengapa fan service sangat penting ya teman-teman. Iya, karena udah ngeluarin banyak. Tapi lo berarti dulu sempat ikut kayak handshake juga gitu, kultur kayak gitu? Handshake ikut beberapa kali doang, ikut handshake. Dan itu balik lagi, kalau handshake tuh karena itu kan istilahnya apa ya, lebaran wota ya kan istilahnya ya kan. Nah gue cuma pengen nongkrongnya gue. Nyari nongkrongnya aja udah. Oh jadi lo gak nyari intensitas sama member gitu enggak? Enggak kayak misalkan ada member ini di booth ini misalnya lagi jaga besok kan. Gue kayak ya udah, gue cuma pengen nongkrong aja. Gitu-gitu aja sih. Langsung bahas ini tapi ke depan. Gue reuni gue sama penggemar Gen 3 gitu. Penggemar Gen 3 garis keras. Soalnya gimana ya, gue udah lama sih nggak kayak chattingan juga sama yang fans Gen 3 gitu. Cuman kalau misalnya sama dulu orang-orang yang dukung gue JKT masih sampai sekarang gitu chatan gitu, temenan. Nah kalau lo gimana, kayak maksudnya masih ada koneksi gitu gak ke XXOshi lo gitu? Paling ke ya Steffi ya, karena dulu kan gue masuk ke fanbase-nya gue. Apa namanya tuh? Steffi Listar namanya. Ini sumpah males banget segini. Gue langsung kayak Irais paham banget anjir. Ya enggak sih. Yeah. Gue baru nemuin nyambung soalnya gitu kan, gue susah nih ngejelasin selama ini. Kultur JKT gitu ya. Ikut ngurusin fanbase dan kebetulan juga kenal sama nyokapnya. Ya paling dari nyokapnya kayak masih komunikasi baik gimana gitu. Terus ya paling sama Desi kan juga Gen 3 kan. Si Desi kan juga sering main sama anak stand up, jadi jadi lebih akrab lagi gitu sih. Tetap masih berjalan dengan baik. Iya, terus tiba-tiba hari ini kan ketemu gue juga ya. Jadi mungkin emang Jakarta sempit gitu kali. Iya, itu lagi lah ketemunya sebenarnya. Terus kalau misalnya proses buat lo menjadi stand up komedian, itu asal-usulnya dari mana tuh? Asal usulnya maksudnya kayak lo dari dulu di tongkrongan udah jadi pelawak kah gitu yang paling lucu atau gimana? Kalau yang paling lucu kayaknya enggak. Di tongkrongan gue tuh semuanya pemain semua. Pemain tuh apa tuh bang? Tukang lucu semua. Jadi sama satu tongkrongan pada lucu-lucu banget. Gue kan tinggal di Bangka. Semuanya tuh lingkungan gue, wah pertama usil. Ngocol semua gitu. Ngocol semua, usil, lucu. Dan usilnya tuh apa ya, bukan ke seumuran doang, ke orang yang lebih tua juga usil banget, berani banget ngusilnya. Kayak ada tukang tape lewat gitu, kan suka nongkrong di pinggir jalan ya, tukang tape malam-malam lewat, bang masih ada semangat dah gitu semangat dah kata konyol pokoknya. Terus kalau lagi bangunin sahur masukin petasan ke ventilasi rumah Pak RT. Pak RT-nya udah bukan pokoknya Pak RT-nya. Itu masa lo SMA atau gimana? Masa gue SMP lah itu. SMP udah kayak gitu. SMA dulu. Terus ya karena lingkungan, terus di sekolah juga teman-temannya juga sama suka. Kalau boleh tahu sekolah lo di mana, Bang? Gue SMK 8, Negeri 8 sini. Oh, berarti emang daerah sini ya? Masih daerah sini, dekat-dekat sini selatan terus gue soalnya. Terus habis itu maksudnya mungkin kan lo udah kebiasaan nih ngelucu gitu-gitu. Nah dari situ lo baru ada momen kayak sadar gitu gak kayak kayaknya gue bisa nih jadi stand up komedian gitu. Gue malah nggak ada kepikiran ke stand up tadinya. Cuman pada saat temen gue di kelas pas SMK tuh kelas 3 beres ujian sekolah. Temen gue kan tahu gue suka ngelucu. Yeah. Terus ada temen gue penikmat stand up. Terus dia bilang, lu mending jadi komik aja, stand up lu lucu lu. Apaan sih nggak jelas gituin. Sampai akhirnya beres ujian sekolah, guru gue dia bilang gini, ini kita udah beres ujian nih, masih ada beberapa hari yang kosong. Sekarang kita ini dah hiburan-hiburan aja senang-senang. Terus temen gue bilang, Bu Rais mau stand up gitu. Nah itu waktu itu lo udah siapin materi? Materinya kagak ada. Terus kalau nggak salah gue bawain materi orang komik lain gue dulu. Terus sama materi-materi nggak jelas. Udah gue tampil di kelas. Abis itu dapat uang gue 50.000 dari gurunya. Itu uang pertama gue dari stand up tuh. Oh berarti tiba-tiba dapat rezeki gitu ya? Betul. Nggak ada yang tahu. Dan belum gabung komunitas saat itu, belum ngerti soal stand up atau apapun. Terus dari situ lo kayak jadi kayaknya gue bisa juga nih gitu. Betul. Ngerasa kayak gila nih 50.000 nih. Akhirnya gue carilah komunitas stand up Indo karena gue di Jaksel ya. Gue nyari stand up Indo Jaksel, ada di Pasar Minggu, dan gue taunya tuh karena adik kelas gue
open mic istilahnya. Open mic tuh latihan. Terus gue tanya di mana? Di Pasming bang. Minggu depannya gue datang, gabung lah di situ. Itu pas kapan tuh? SMK berarti? Lulus SMK. Iya lulus SMK. Oh. Udah lulus baru nyari tahu. Karena ngisi ke waktu kosongnya karena nganggur sih. Oh waktu itu lo belum kuliah, belum lanjut kuliah gitu? Enggak. Niatnya pengen break setahun istirahat kuliah, baru kuliah. Sampai sekarang nggak kuliah. Iya udah berapa tahun ini. Itu mah jadi gap kuliah ya. Iya benar. Tapi gue pengen tahu respon lo sama suatu perkataan yang bilang kalau cowok tuh nggak perlu ganteng, yang penting lucu juga dapet cewek. Kalau cewek kalau jelek gak bisa dapet cowok gitu. Wah enggak, cowok perlu ganteng lah. Kenapa? Ya banyak yang bilang cewek cewek lebih suka cowok humoris, tapi tetap aja yang dipacarin yang ganteng kan atau apa, nggak yang gimana. Jadi menurut lo tuh, maksudnya kalau tingkat kelucuan lo itu bisa nggak buat dapetin perempuan gitu? Gak tahu ya gue ya. Maksud gue gimana cara nyortir supaya cewek tertarik, kayak datang ke cewek kayak gue ngasih jokes. Ada nggak yang ngedeketin lo gitu, lo di Instagram kayak gue suka sama lo karena lo lucu gitu? Ya paling suka sebagai dia suka dengan komedi gue sama karya-karya gue gitu. Karena kan gue udah beberapa kali bikin acara show dan banyak yang datang lagi karena emang dia suka sama komedi gue gitu. Lebih ke situ kayaknya sih. Oh cuma nggak ada yang ngedeketin gitu? Enggak, biasa aja sih. Iya. Oke. biasa aja. Terus kalau sekarang lo udah ada pacar atau gimana? Sekarang banget nih ya. Gimana ya jelasin nih? Soalnya gue ngeliat konten lo yang jemput pacar lo ke puncak gitu kan. Itu dulu. Oh itu dulu. Itu yang dulu. Sorry. Udah enggak itu gue. Cuman memang dulu kayak touring sih gue ke puncak sih. Pacaran Jakarta puncak kayak touring sih, gue harus cek oli dulu sih. Biasanya. Kalau sekarang posisinya masih, cuman lagi ada lah gitu, biasa namanya hubungan gitu. HTS. Enggak HTS, udah status, cuman gimana? Lagi ya namanya kan ada pasang surut gitu. Biasa cowok-cowok Jaksel nih, ya elah cowok Jaksel. Kan dulu masih ada statusnya makanya, iya, belum deklar yang lain. Oke. Terus kalau misalnya persona Ambon lo itu, kenapa dari awal lo milihnya itu gitu? Karena sesimpel karena gue keturunan timur aja sih. Cuman gue ngerasa nggak timur banget karena gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan gue kayaknya agak bukan gimana ya, gue kurang begitu deket atau sering bersosialisasi dengan keluarga besar gitu. Kayak dari gue karena insecure aja cara gue ngomong, gue kan masih Betawi banget ngomongnya. Iya makanya gue bingung Ambonnya dari mana. Makanya iya gue takut kayak gue soalnya pernah datang ke acara kampung bokap gue tuh biasanya ada acara tahunan gitu ngumpul di daerah Cibubur. Datang gue berasa orang asing yang datang ke satu keluarga besar gitu. Semuanya ngomong timur kayak gue ngapain ya di mari ya gitu. Tapi lo bisa nggak sebenarnya ngomong kayak logat bahasa timur gitu bisa? Logat timur gue keluar kalau dalam suasana mencekam, kalau lagi mau ribut. Biasanya kayak gitu. Kalau lagi kayak waktu itu lagi hampir mau ditabrak gue, biasanya jiwa timur gue keluar tuh. Entah logat semuanya pasti keluar tuh. Tapi kalau ini enggak, biasa aja. Lebih jarang kepake sih. Terus kalau misalnya keluarga lo kayak orang tua lo gitu ya, itu seniman juga atau maksudnya apa sih yang bisa bikin lo itu jadi kayak lucu gitu? Apakah mereka seniman juga di industri kreatif kah gitu? Kayaknya dari nyokap gue deh. Soalnya nyokap gue dia dari dulu emang sesuka itu sama salon gitu. Karena nyokap gue punya usaha salon gitu kan. Dia kayak sekolah salon, belajar salon sendiri dan lain-lain. Kayaknya dari nyokap gue lebih dominan seninya dari nyokap gue sih. Kalau bokap gue bokap gue orang lapangan. Apa tuh? Ya, nagih. Ya orang-orang yang nagih yang kalau datang ke rumah kalian bikin deg-degan itu loh. Oh, berarti itu baru Oji Ambon itu. Emang asli Ambon kalau bokap gue gitu. Kalau nyokap gue salon. Kalau lo tapi sempat ngalamin nggak kayak stereotip orang bilang tentang orang Ambon gitu? Maaf ya, bukan offense atau gimana, tapi kayak pernah nggak dan cara lo ngehandle-nya gimana gitu? Sangat sering lah, dari kecil bahkan kayak kalau dari SD gue paling menghindari yang namanya izin sakit.
Karena kalau misalkan gue sakit pasti selalu dibercandain mungkin kayak deh Ambon doang sakit gitu kayak lah masa ada orang Ambon harus seger terus sih. Di Ambon ada rumah sakit setahu gue dah. Ada orang Ambon kalau ketabrak bilang udah setahu gue. Dipikir orang Ambon kebal kali ya. Iya makanya orang Ambon sakit kocak banget. Itu dari SD makanya gue dari selama sekolah ya gue selalu menghindari namanya izin sakit. Selagi gue bisa jalan gue tetap masuk gitu. Gue selalu kayak gitu. Ya itu stereotip kayak gitu sering banget gue dapetin. Terus apa lagi ya? Kalau maksudnya kan orang-orang biasanya ngelihat orang Ambon berarti dia keras nih, maksudnya kayak kuat gitu. Nah lo sempat kayak misalnya sekarang kan lo jatuhnya di semacam showbiz gitu ya, di entertainment gitu. Lo sempat gak dapat kayak coba dong lo ngelakuin apa gitu yang bikin lo gak nyaman sebenarnya gitu? Apa ya? Kayak sama stereotype Ambon nih gitu. Kalau selama di ini sih enggak sih. Bahkan malah ini beberapa kali dapat project entah film atau series ya, dapat karakter-karakter yang kebetulan timur banget gitu. Oh, malahan banyak yang ini ya, banyak yang welcome ya. Iya kayak di Agak Lain itu gue jadi preman nagih utang. Kerjaan bokap gue. Oh, itu berarti lo belajar actingnya dari mana? Enggak belajar acting kayak bokap gue lah. Ya kayak anggap aja bokap gitu. Oh ada pelatihan dari bokap lo gitu ya. Gini nak kamu kan nanti mau jadi aktor nih. Belajar dulu sama papa gitu ya. Betul. Gue pernah loh kejebak di saat gue gak tahu bokap gue lagi mau nagih, ternyata lagi nagih. Hah? Enggak, gimana tuh ceritanya? Jadi gue gak tahu pada saat hari itu gue tuh pengen bokap gue cuma bilang nemenin ke Bintaro. Oh. Datanglah lo nganter? Iya sama bokap gue nganter. Terus di tengah-tengah perjalanan menuju Bintaro banyak tiba-tiba ketemu saudara yang lain naik motor juga, orang timur juga, Ambon juga. Terus gue mikir kayak mungkin pengen ramean kali. Datang ke satu rumah gede digedor rumahnya. Cuman yang punya rumahnya dari lantai 2 ngintip dari lantai atas kayak nggak nyambut sebagai tamu datang gitu, cemas gitu. Gue tanya, "Pak, kita sebenarnya ngapain sih? Kita mau nagih." Kagak bilang-bilang, kagak ada briefing. Gue bilang udah dari situ kayak begini nagih. Tapi kalau mau nagih yang penting tatap matanya yakin. Apa juga saran itu? Iya, lo lagi disuruh yakin. jadi anak magang kali waktu itu. Magang debt collector ya. Magang debt collector. Itu pernah gue. Ya paling lebih dapat ke karakter-karakter kayak gitu sih. Jadi preman atau apa gitu. Kalau selama ini maksudnya growing up gitu. Maksudnya kan itu suatu profesi yang bisa gue bilang bukan profesi yang biasanya general gitu loh. Nah, ada nggak cerita-cerita lucu pas lo kayak tumbuh gede, terus kan pasti anak kecil nggak ngerti gitu gak sih? Maksudnya kayak pekerjaan seperti itu tuh apa gitu? Gue nggak tahu ya. Gue kayaknya lebih pekerjaan bokap gue ternyata bisa membantu banyak orang ternyatanya. Kayak gue pada saat gue di Bang Radit nih, gue kan kerja di Bang Radit dulu ya. Terus ada satu kameramennya Bang Radit lah, namanya Padil. Terus kameramen editor, terus dia bilang, gue ada masalah nih, mobil gue ditahan di Bekasi gini. Bisa nggak minta tolong sama bokap lu? Terus gue bilang sama bokap gue, "Pak, gini si Padil nih ditahan di sini mobilnya gini." Terus katanya, "Oh yaudah, di mana alamatnya? Kirim alamatnya." Gue kirimin ke bokap gue. Bokap gue nelpon saudara yang di Bekasi. Buset. Beres. Gue bilang, "Set, remote kagak datang." Gue bilang kagak turun lapangan, cuma remote. Gue bilang. Kebetulan editor kita nih ada yang terjerat pinjol juga. Nah kalau terlalu maksa itu kalau pinjol, tanggung sendiri kalau pinjol. Ya pantesan lah ya, maksudnya kayak lo bisa punya persona Ambon ini yang lumayan erat itu juga mungkin karena ngelihat bokap lo juga gitu ya. Iya, karena setiap hari ngeliat dia juga sih, jadi kebawa gitu. Terus kalau proses masuk audisi lo sendiri, itu gimana tuh waktu itu? Kan gue lihat lo muncul dalam suatu show. Nah, show-nya itu Suci atau Suca ya? Suci. Lucu banget, gue sumpah bener deh. Nah yang Kompas berarti? Iya, audisi Suci gue berarti. Nah waktu itu lo apply-nya gimana tuh? Maksudnya thought proses lo tuh kayak gimana gitu, kayak gue pengen seriusin nih kali ini gitu. Apalagi kan waktu itu stand up comedian baru kayak booming gitu kan. Ya udah gede lah ya, karena season 9. Gua kan angkatan Covid. Gua angkatan Covid yang dimana di season gue tuh nggak ada penonton. Itu adalah season paling susah. Iya, gue lihat penontonnya pada dari nontonnya lewat Zoom. Iya, kayak lu berharap apa lu punchline pas lagi setup dia baru ketawa delay anjing apa ini. Aneh. Dari tadi harusnya ketawanya. Terus di saat itu ya sejujurnya gue nggak pengen ikut di season 9.
Karena gue ngerasa gue belum punya cukup banyak materi atau bensin gue untuk kompetisi. Karena kan kompetisi panjang ya. Iya. Terus gue kayak gue belum ready nih. Dan kebetulan pada saat itu gue masih sama mantan gue masih berhubungan. Dia yang nyuruh gue ikut. Dia bilang ikut aja udah. Toh juga kan audisinya online. Terus gak panas-panasan, juga gak ngebuang banyak energi. Udah akhirnya ikut gue dari rumah. Cuma audisi online, gue ngerasa kayak ya udahlah ikut aja lah. Audisi pertama terus lolos. Gue mikir kayak ini baru tahap 1 nih, tahap 2 kan ke juri utama. Yeah. Paling tahap 2 gak lolos nih ketemu. Tahap 2 itu berarti udah langsung ketemu juri gitu? Juri utama, enggak online juga. Oh, online tapi juga. yang ngejuri itu Pak De Indro, bukan Pak De Indro, Cing Abdel, Bang Radit, Mas Panji. Terus gue ngerasa, paling ini gak lolos nih. Audisi lah lagi di rumah pakai HP. Stand up, tiga-tiganya suka. Masuklah dapat golden ticket. Ya. Habis golden ticket baru show, namanya pre-show. Pre-show itu yang dimana dari sekian banyak peserta yang keterima, diambil berapa, sisanya tuh untuk masuk show utama. Jadi ada yang close mic. Nah yang close mic ini masih bisa dapat kesempatan untuk audisi di season berikutnya. Mungkin perlu dijelasin kali Bang, close mic. Close mic itu apa? Close mic tuh keluar dari kompetisi, gugur dari kompetisi. Tapi kalau lu keluar di pre-show, lu masih boleh dapat ikut kesempatan audisi di season berikutnya. Tapi kalau udah masuk show utama, itu udah nggak bisa. Oh, masuknya udah alumni. Gitu. Nah, gue ngerasa pre-show nih gue keluar, karena ya gue nggak punya materi panjang kan. Tampil yang keluar orang lain. Masuk show utama, udah mau nggak mau kayak udahlah bismillah lah, struggle, udah. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau, tapi alhamdulillahnya sampai 9 besar gitu. Udah 9 besar, close mic deh keluar. Ya tapi kan keren ya, di podcast kali ini ternyata kita bisa mendatangkan seorang alumni suci guys. Tapi dari semua materi lu Bang, pas yang lo tampil di Suci ini, ada nggak yang jadi favorit lo itu yang lo ngerasa gue pecah banget nih waktu itu? 10 besar. Oh 10 besar. Yang gue ngebahas soal itu orang Ambon di sensor itu, gue bahas Ambon di sensor. Oh iya, apa namanya, gue lupa judulnya. Pokoknya gue di situ ngebahas soal keresahan kenapa. Komedian persona sensor gak sih? Iya, persona sensor. Kenapa gue padahal ngebangun di komunitas tuh gue persona Ambon, masuk kompetisi jadi persona sensor karena Ambon gue disensor gitu. Terus waktu itu ada yang ngejelasin gak dari Kompas tuh kenapa tuh disensor? Ya tadi dikasih taunya karena ada takut ada yang tersinggung atau gimana, jadi alangkah baiknya disensor aja. Padahal gitu. lo bawain materinya ngejelasin tentang stereotip itu ya? Iya, ngebahas soal stereotip, dan kebetulan kan gue juga timur gitu, ada turunan timur aslinya juga, nggak yang cuma ngebahas ras atau suku lain yang gimana-gimana gitu. Cuman mungkin waktu itu orang-orang lagi sensitif kali ya gitu. Iya, sebenarnya bukan waktu itu dong, sampai sekarang kayak banyak orang sensitif deh. Yang mudah tersinggung dan gak asik. Kalau boleh tahu jajan lo juga suka dark jokes gitu kayak Coki Pardede? Kebetulan bukan suka sih, karena gue selalu dihadirkan sama hal-hal seperti itu, bukan gue yang nyari. Dan kebetulan lingkungan gue emang seperti itu, dan mereka pun bercandanya seperti itu, orang-orang yang seperti itulah gitu. Bukan gue yang suka, kayak toh mereka yang bercandain gitu. Nah menurut lo ada batasan nggak? Maksudnya kayak jokes itu ofensif atau enggak tuh di mana gitu? Jokes batasan kayaknya, kan ada beberapa komedian gue tahu itu kan bilangnya ini moral nih gitu. Iya, kalau kita masih berpegang dengan moral, batasan pasti ada. Nah, lo berarti berpegang dengan moral apa enggak? Kalau untuk di panggung gue sendiri nggak ada batasan sih. Tapi gue selalu berusaha berdasarkan fakta, riset, dan yang gue alamin. Jadi nggak yang gue cuma asal ngejudge doang. Pun biasanya tuh semua materi yang datang ke gue adalah suatu hal yang kejadian, benar-benar kejadian, yang nggak gue tambahin apa-apa lagi gitu. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan moral, batasannya tetap ada teman-teman. Tinggal lihat situasi kondisi. Template. Nggak bisa gue dipancing-pancing ini gue. Bakal ngerem gue. Gue kalau kayak gini gue ngerem. Terus respon lo tuh gimana kalau misalnya ada yang nganggep jokes lo tuh ofensif gitu? Nggak, gue juga penasaran nih. Karena kan pasti kan lo kan membawa persona Ambon, tapi kan bisa dibilang banyak orang yang pasti ngulik kan, terus tahu dia mah bukan asli Ambon nih, dia padahal orang Jakarta gitu. Pernah nggak lo ada yang orang ngekritik gitu? Banyak lah. Kayak ya pertama dari cara gue ngomong, dan ya gue nggak pernah
kelihatan di acara-acara Ambon. Apa tuh acara Ambon? Ya maksudnya orang yang timur-timur banget tuh gue jarang-jarang muncul gitu. Kayak sekali doang gue dapat kesempatan waktu itu ngisi acara di 25 tahun karyanya almarhum Bung Glenn Fredly. Nah, itu gue tampil di situ dikasih kesempatan tuh ngerasa kayak gila. Wah, ini seniman timur semua. Pas meninggal. Iya, sedih banget. Gue datang di acara itu gue ngerasa kayak wah gila emang Pride Timur tuh setinggi ini gitu solidaritasnya gitu loh kayak di situ doang gue bisa ngerasain oh begini ya gitu. Iya biasanya kan stereotipnya juga bagus suaranya gitu. Iya tapi sorry nggak semua orang Timur bisa nyanyi ya kayak ada beban gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kan semua orang punya porsi masing-masing. Betul. Betul. Nah terus kalau boleh tahu abis Suci itu maksudnya kan lo masuk ke dalam stardom gitu ya. Nah jadi Rais mana bisa wow ini nih stand up comedian yang potensial gitu. Nah setelah itu lo bekerja jadi apa bang setelah Suci gitu? Gua keluar Suci 9 besar malamnya syuting terus close mic atau keluar terus di saat gue balik ke karantina langsung dihubungin sama timnya Bang Radit. Ada timnya Bang Radit bilang Is besok kosong nggak? Terus gue bilang, tanya aja Bang Radit tadi Bang Radit kok yang ngumumin keluar. masa nanya kosong enggak sih? Orang baru bosnya yang ngumumin keluar gua. Kosongnya kosong apaan nih? Iya, ya kalau udah close mic kan ya kita diem lagi di rumah, ngapain lagi. Terus akhirnya diajak untuk jadi script develop web seriesnya Radit. Kalau lu tahu berapa tahun yang lalu gitu Bang Radit bikin series di YouTube namanya web seriesnya Radit yang main Ical Kate, Pajar Nugra gitu. Nah gue di situ ditawarin jadi script develop untuk ngisi-ngisi komedi, untuk ngembangin si ceritanya sama nambahin soundbite gitu. Komedi konsultan lah bahasa ininya. Kita ngisi-ngisi komedinya. Dari situ ngisi setelah jadi komkonnya Bang Radit ditawarin jadi kreatif. Langsung, jadi naik gitu ya posisinya. Iya, langsung ditawarin Bang Radit. Bang Radit bilang, Is, lo abis dari sini mau ngapain? Gue bilang, Bang, kayaknya gue mau berhenti, bukan berhenti sih, break dulu stand up karena mental masih kena. Gue abis close mic gitu. Karena yang paling sulit adalah lu beres kompetisi mau ngapain sebenarnya. Karena kan kayak tadi, lu tadi bilang kayak yang dicari-cari sama anak-anak stand up adalah target tertinggi Suci ya. Iya. Yang paling sulit itu adalah lu udah Suci, lu mau ngapain? Soalnya mungkin orang mikirnya kayak gue habis Suci pasti gue dapet job nih gitu kali ya. Kata siapa? Lu belum lihat aja, belum pernah deg-degan lihat kalender. Ih, kosong. Sekali lihat ada notif Hari Pancasila. Biasanya kan gitu. Belum pernah deg-degan kayak gitu. Kayak gitu, akhirnya jadi kreatif Bang Radit lah gue. Close mic dari Suci jadi kreatif Bang Radit. Udah tuh banyak pelajaran yang gue dapet di Bang Radit, banyak banget ilmu yang gue dapet gitu. Kalau boleh tahu Bang Radit tuh aslinya beneran lucu apa enggak tuh? Aslinya? Dia aslinya lucu-lucu, cuman serius dan dia pinter banget tau. Oh iya? Iya, kalau gue dulu sama anak kantor Bang Radit bilang, Bang Radit itu adalah Google berjalan. Dia banyak tahu segala hal kayak apa ya? Bukan soal komedi doang ya, soal kesehatan. Soal hukum dan lain-lain pinter itu orang nggak ngerti gue kayak belajar mulu kayak sibuk kok bisa belajar ya gitu. Biasanya kan ada orang yang nggak sibuk tapi malas belajar, dia sibuk bisa belajar loh. Jadi kayak oh pantes kaya. Emang gitu. Sih kayak gak mungkin dia bisa punya buku, bisa punya achievement selama ini kalau misalnya dia nggak sepinter itu. Benar. Soalnya kan biasanya stereotype orang-orang ya ke komedian tuh kan mikirnya nih orang harus lucu aja gitu. Tapi karena beberapa kali maksudnya gue udah terekspos kayak ketemu sama beberapa komedian-komedian juga gitu. Ternyata mereka tuh pinter-pinter banget karena pertama lo harus ngerti bikin formula gitu, bikin orang ketawa, bikin soundbite punchline gitu kan nggak gampang dan katanya ternyata ada formulanya gitu. Betul. Nah boleh jelasin nggak tuh Bang? Kalau proses lo sendiri gitu, kalau di jokes lo itu apa yang bikin jokes lo unik gitu? Kan beberapa ada yang kayak dark jokes atau enggak ada yang kayak apa ya? Ini masalah pernikahan gitu dijadiin jokes atau masalah politik. Nah kalau lo tuh apa? Gua mungkin ada sebenarnya materi gue tuh simple atau kalau orang nonton ya mereka nggak sadar kalau itu dark jokes atau apalah. Cuman gue emang suka ngebahas hal kayak gitu, tapi gue selalu berusaha ngemasnya supaya tidak terlihat terlalu ofensif. Jadi orang nerima kayak
ini orang tuh langsung tahu ini bercanda gitu. Jadi nggak ada niatan untuk jadi maksudnya obvious banget gitu ya. Iya, jadi nggak cuma ofensif aja. Gue makanya selalu berusaha materi setabu apapun, gue selalu mengemas materinya sesimpel mungkin, seringan mungkin, supaya orang bisa nikmatinya juga gitu. Kadang-kadang kan ada yang pembahasan nih sebenarnya nggak bisa dibahas, tapi dipaksa dibahas. Kalau lo bisa ngemasnya kan bisa jadi lucu. Kalau nggak bisa ngemasnya, orang penonton cuma kayak aduh garing apa? Iya, terus gitu. Kayak ngilu kayak ini cuma ngatain doang dah gitu. Ada beberapa kayak gitu. Cuman kalau gue berusaha mengemas dengan baik aja sih gue. Nah balik lagi kalau misalnya pas awal karir lo, itu belajar dari siapa tuh kayak buat bikin punchline gitu-gitu? Dari komunitas. Oh, berarti dari situ diajarin juga ya? Atau lo bisa tes materi gitu? Iya betul, komunitas si stand up Indo ini sebenarnya kalau misalkan pada gabung jadi salah satu wadah yang dimana lu kalau pengen belajar stand up kita belajar bareng-bareng, jadi lebih ke situ sih, sama-sama belajar pun karena lu datang sebagai anak baru kan udah ada yang lama pun akan ngasih ilmunya ke yang baru gitu. Dan akan terus menerus, lu makin lama di situ lu punya ilmu, ntar ada anak baru, lu pasti secara nggak langsung akan ngasih ilmu juga. Jadi ekosistemnya berjalannya dengan baik gitu. Nah besok kan setelah itu tadi kan lo sempat bilang ya di Radit itu lo jadi komedi konsultan gitu. Itu kan bukan suatu hal yang kayak banyak gitu loh orang yang kayak gue pengen jadi komedi konsultan. Nah kalau boleh tahu sebagai komedi konsultan itu tuh lo job desk-nya apa? Job desk-nya itu gua jadi skrip yang udah ada, yang udah jadi kita nge-breakdown lagi, kita baca ulang lagi, terus kita cari beberapa potensi-potensi yang sekiranya ini bisa nih masuk komedi nih. Situasinya bisa seperti ini nih, bisa biar jadi ada komedinya. Yang kayak yang ini nih bisa di take down nih, bisa di take out, terus ganti ini. Jadi lebih ngisi ke komedinya sih. Entah itu secara verbal ataupun dari visualnya gitu. Oh, gabut berarti ya. Lebih ke situ. Enggak lah. Maksudnya berarti kan dapat produk akhirnya dulu ya. Produk akhir terus baru di-improve gitu. Betul. Tapi gue rasa itu bukan suatu hal yang apa ya? Yang bisa asal orang kerjain gitu loh. Bener. Karena itu harus ada jam terbangnya dulu, kayak lu harus tahu cuy kayak di sini nih bakal lucu nih gitu. Kalau kurang apa gitu. Iya, dan yang paling susah adalah kan gue harus nyamain tes komedi gue sama tes komedinya Bang Radit. Nggak bisa tes komedi gue nih gue masukin ke Bang Radit, nggak bisa. Ini yang punya Bang Radit. Gue harus cari tahu dulu tes komedinya Bang Radit kayak gimana. Nah gue harus nyocokin itu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Itu paling ya itu lebih mudah lah karena kita ngedevelopnya skrip. Karena ada komedi konsultan juga yang di set gitu, kayak misalnya lagi syuting film atau apa. Biasanya itu perpindahan set itu cuma berapa menit dan lu harus ngisi komedi secara spontan. Lu ngeliat sekitar ada itu berarti nggak scripted gitu terkadang? Kadang-kadang nemu di lokasi. Kadang-kadang nemu di lokasi kayak lu ngelihat ada misalkan meja terus ada ini. Ntar kayak lebih lucu kalau dia masuk gini. Itu sepersekian menit lu harus nemuin komedi gitu. Jadi nggak semudah itu juga sebenarnya. Ada ya namanya kerjaan kayaknya susah-susah gampang lah semua kerjaan ya. Iya. Kayak gitu sih. Berarti total lo udah berapa lama gitu maksudnya belajar soal komedi-komedi ini? Gua berapa tahun? 2017. Berarti berapa 7 tahun. Iya 7 tahunan. Ya pantes makanya udah bisa bikin show sendiri ya kan. Iya lagi jalan lah. Lebih pengen ke apa ya? Punya karya sendiri sih. Karena kan selama ini kayak ngikut sama orang terus ya bikin showcase doang atau ngisi show di yang ada judulnya, terus kayak gue bikin karya sendiri. Ini karya gue utuh dan punya gue sendiri gitu. Nah kalau soal karya sendiri lo tuh tipe yang idealis atau maksudnya ya saat lagi ada marketnya ya udah deh gitu? Gue kayaknya untuk saat ini gue masih idealis gue. Masih idealis gue dari show gue yang pertama, tour gue yang pertama. Belum memikirkan untung, emang rada bodoh. Cuman karena gue ada terlalu cinta sama seninya pada ya, untuk sampai saat ini gue memang suka sama seninya. Gue untuk ini kayak ya udah, gue lebih mikir kayak ya namanya sebuah memperkenalkan barang atau brand, ya lo pasti harus ada yang namanya nge-spend di awal gitu. Kayak kemarin gue tur yang pertama, gue ngiranya tur rugi, tapi malah alhamdulillah malah untung juga agak kaget sih. Jadi kayak ya udah jalan aja, emang gue sesuka itu dan ketemu sama teman-teman baru di kota-kota lain kayak, wih ternyata di kota ini ada orang yang mau ngorbanin waktu dan uangnya untuk datang ketemu gue, tuh ngerasa kayak oh gila gini rasanya gitu. Jadi makin cinta aja sama seninya. Lebih asik. Gitu gue. Lo kayak idol deh barusan ngomong kayak. Set gue masuk JKT kali gue. Tapi ada yang ngosiin gue gak ya? Kalau di tengah-tengah teater ada gue.
ada yang gondrong kumisan gitu. Aku Bang Rais. Nah Bang, gue pengen tahu kalau pas bantu Bang Radit, ada nggak karya favorit Bang Radit? Yang maksudnya itu juga kontribusi dari lo kan, yang lo sukain banget gitu? Ya website Bang Radit, itu yang gue suka banget karena gue melihat hasilnya kayak anjir bagus, lucu gitu dan itu maksudnya developnya bareng terlibat ada gue di situ. Itu gue seneng banget sih. Itu dan gue juga ngebantu ngedevelop materi cerita cintakunya sama cerita sebelku Bang Radit. Oh itu juga lo ternyata. Gue nonton yang cerita cintaku. Cerita cintaku itu ngedevelop materinya bareng gue gitu. Nah kalau lo bikin materi-materi gitu, kan nih jokes nih, itu berarti dites dulu atau enggak? Betul. Maksudnya bakal dites depan orang-orang gitu? Iya dong, dites dulu, open mic dulu istilahnya kan, open mic dulu. Soalnya kan tergantung ini juga gak sih, misalnya lo bikin line nih, tapi buat orang lain, gak tentu orang lain bisa nyampein selucu yang lo pikirin gitu. Betul. Nah itu tuh serunya ngulik materi ya, kayak istilahnya tuh ada namanya kombut atau komedi buddy. Biasanya tuh komik ini cocok-cocokan untuk kombut sama komik yang pas, nggak bisa sembarangan. Kayak gue biasanya tuh sama ada Rio Lumatubun, ada Ate, ada Rio yang menang Suci ya. Iya yang di season gue. Nah gue biasanya kombut sama dia gitu. Jadi gue kalau kombut sama dia cocok komedinya. Gue lebih bukan nyari komedi sih, lebih sering ngebahas soal gimana cara ngemasnya lebih menarik. Karena kalau soal komedi ya, orang kan punya selera komedi masing-masing ya. Iya. Jadi gue ngerasa kayak, nah udahlah ini mah komedi ntar gue isi-isin sendiri, tapi tolong bantuin kemasin dong gimana biar lebih menarik gitu. Lebih ke situ sih. Nah kalau segmen maksudnya target market lo sendiri, udah kebentuk belum? Atau misalnya lo udah tahu nih, oh ini yang penonton-penonton gue ternyata ini nih gitu. Penonton-penonton gue ya, kayaknya setelah gue jalan tour gue yang sekarang udah kedua yang udah jalan ya, udah mulai kebentuk sih, udah kelihatan sih penonton gue sih, udah kayak oh yang seperti ini nih penonton gue gitu. Nah seperti apa itu? Seperti apa ya? Mungkin kan kalau Oza jelas gitu kan, maksudnya apa namanya dia kan ngata-ngatain anak-anak Jaksel, jadi dia musuhnya Gen Z gitu. Nah kalau lo? Gue lebih ke pertama gue dapat irisan dari Bang Radit pastinya, penonton Bang Radit yang mereka nggak tahu gue adalah seorang stand up komedian, mungkin taunya dari YouTube Bang Radit, akhirnya cari tahu soal gue, akhirnya jadi penikmat gue itu ada dan cukup mendominasi. Terus lebih banyak sama kayaknya lebih seumuran gue, seumuran sih. Di ya Gen Z milenial lah, di pertengahan itulah penonton gue biasanya. Berarti lo Gen Z Bang? Ya, Gen Z akhir sih gue, menjelang milenial lah ya kayaknya. Kalau boleh tahu Bang Rais tuh umurnya berapa? Gue 98 gue. Iya 98 gue, Gen Z Jadi jangan akhir. salah ya guys, ini Bang Rais tuh masih muda. Masih muda gue. 98. Terus kalau boleh tahu, maksudnya kan dari tadi kita denger nih sukses story lo gitu. Terus gimana caranya? Gue nggak tahu nih gue salah lihat apa enggak. Tapi sampai sekarang lo bisa muncul di podcast Pisang gitu, podcast Kaisang gitu. Maksudnya apakah lo sudah berhasil sampai bergabung dengan rezim gitu? Bergabung dengan rezim boy. Gue rasa kabarnya dihujat harusnya bukan Kiki sih. Gue pamit dulu ya. Gimana tuh ceritanya? Apa nih maksudnya gimana nih? Ya nggak gimana lo diundangnya gimana gitu tuh kayak maksudnya kan stand up comedian tuh bisa gue bilang market yang lumayan udah banyak orang juga ya. Betul. Tapi gimana caranya lo bisa ke notice gitu? Ini kita tertarik nih mau tarik Rais jadi host gitu. Nih gue lurusin dulu ya. Jadi sebenarnya gue tuh mulainya tuh karena gue dulu sempat nge-host reguler di Somasi, jadi co-host sama Ate. Jadi ada Om Ded, ada Ate, ada gua. Nah gue tuh cukup sering tuh reguleran di Somasi waktu itu. Gua sama Ate punya duo lah namanya, Ateis namanya, Ate Rais. Iya. Nama duo gua Ateis, Ate Rais. Makin kelihatan Bang. Ini singkatan doang ya. Iya. Ini singkatan. Iya, terus akhirnya si Ate ini kebetulan kan Ate tuh kan terkenal dengan roasting juga sama kayak Kiki, tapi dia cowok kan, cowoknya. Dia tuh udah ngerosting, akhirnya dia dapat tawaran program
di YouTube beliau. Terus mau bikin konsep gini. Ate ngajak gua karena tadi udah ada si Ate situ dan Ate ngerasa cocok tektokan sama gua. Pun gua juga sebaliknya. Terus katanya, Is kita garap nih bikin konsep kayak gimana ya? Udah gua meeting gini. Jadilah sebuah program di channel YouTube Bapak itu Mas Kaisang. Om Mas Kaisang maksudnya. Jadi program yang dimana itu adalah hostnya gue sama Ate. Udah dari situ aja sebenarnya. Dan di situ juga cuma kita berdua, nggak ada Mas Kaisangnya. Mas Kaisangnya di program PDP. Oh beda ya. Beda, makanya di PDP itu ada Ate sama Kiki. Beda tuh namanya Kiki Ate. Oke. Yang ateis gitu. Bukan terjun ke rezim, kerja aja. Orang dia butuh talent nih kita masuk. Ini masalah dukung-mendukung kan individualisme aja. Iya. Oke, terus kan setahu gue nih lo kan bikin special show ya. Ya. Namanya tuh apa? Sisi Gelap. Tahun ini Sisi Gelap namanya. Betul. Apakah tadi termasuk Sisi Gelap lo itu? Enggak sih itu enggak sih. Oke, kalau Sisi Gelap tuh gue pengen tahu maksudnya secara definisi, nggak perlu lo ngasih materi show-nya gimana, tapi kayak Sisi Gelap tuh apa gitu kan? Kalau sekarang apakah lo bipolar? Anjing, gue shock juga sih kalau gue bipolar sih. Gue shock banget sih gue. Apa kalau ada sisi depresi yang sedih? Nah Sisi Gelap lo tuh apa tuh? Jadi sebenarnya ya, gue kan image gue di Bang Radit masih sangat kuat gitu, karena ya cukup sering gitu kan di Bang Radit. Dan show nih, jadi ini kayak sequel sih sebenarnya dari show gue yang sebelumnya. Kan You Raise Me Up itu adalah bentuk terima kasih gue buat orang-orang di sekitar gue yang udah mengangkat gue sampai di titik seperti sekarang. Jadi gue bahas Bang Radit, lingkungan, stand up comedy dan lain-lain gitu. Dan dari You Raise Me Up itu di beat terakhir, jadi itu ada digital downloadnya, jadi bisa dibeli juga di comika.id. Okay. Terus di belakang di beat 3 atau 4 beat terakhir itu ada beberapa jokes yang nggak family friendly sekali gitu. Apa ya? Gue ngebahas. Oh berarti ini 18 plus? Iya betul. Oh oke. Okay. Seperti itu, gue ngebahas soal musibah. Terus ya banyak hal lah di situ lah kalau ini pengen bisa lihat gitu. Yang sebenarnya yang tadi gue bilang ngebahas hal-hal tabu gitu yang seharusnya nggak dibahas, tapi gue bahas sedemikian rupa supaya menjadi seru, lucu gitu. Nah setelah dari itu orang akhirnya mengenal gue. Ternyata Rais tuh ada sisi ini juga loh gitu. Dan sisi wota gitu. Itu gelap sih. itu gelap banget. Terus akhirnya dapat respon cukup banyak dari beberapa penonton gue. Oh mereka kayak, suka gitu. Iya dan mereka juga shock. Baru tahu kayak ternyata Bang Rais gini-gini ya, aslinya gini-gini. Nah akhirnya gue bilang yaudah gue nanti bakal bikin satu show utuh ngebahas soal semuanya. Soal sisi gelap gua, sisi gelap lingkungan gua, dan sisi gelap lebih ke ini ada materi soal pengakuan dosa gua di situ yang udah pasti nggak akan pernah gue ceritain dimanapun. Dan gua nggak tahu yang sisi gelap ini akan ada digital downloadnya atau enggak. Karena gue masih mikir kayaknya kalau jadi digital download agak ngeri juga gitu. Jadi make sure kalian beli tiketnya guys. Bener. Karena nggak tentu nanti materinya lulus sensor ya. Betul. Kalaupun tayang kayaknya sensor semua sih. Cuma bip sejam setengah paling kalau mau dengerin bipnya. Gitu. Nah paling terakhir Bang sebelum kita tutup nih, karena ternyata udah lumayan lama juga. Iya panjang juga ternyata. Ya seru soalnya. Nah gimana Bang, apa namanya sebagai stand up comedian, lo kan pasti ada persona Rais sebagai komedian gitu, sama Rais personal gitu. Beberapa orang gue lihat itu tuh bikin persona yang beda gitu loh. Benar. Di antara kayak personalnya nih nggak pakai jokes gitu-gitu misalnya akun Instagramnya. Tapi ada juga akun khusus buat komedi-komedi lucunya gitu. Nah kalau lo dibedain nggak? Atau kayak udah nyambung aja gitu sebagai Rais? Mungkin lebih ke gue di panggung sama gue di bawah sih. Sebenarnya nggak ada beda-beda tipis doang sih, nggak semuanya. Karena semua hal yang terjadi di bawah panggung itu biasanya gue angkat di atas panggung. Oh berarti dari pengalaman ya? Semuanya dari pengalaman, based on story aja. Sama kalau soal sifat, gue mungkin banyak yang ngira gue kalau misalkan ini sombong atau gimana. Karena bukan sombong kayak gini. Lu pernah gak sih dia kayak lagi di jalan ya? Nih gue gak ngerti nih orang-orang netizen ini lagi di jalan terus tiba-tiba ada yang DM,
Bang tadi gue ngeliat lu bang, lu sombong banget sih. Ya gue aja nggak tahu lu yang mana. Udah gitu lu nge-DM gue pakai second account yang gak ada foto. Kayak apa sih? Sombong gimana? Terus kayak gue mikir, apa gue setiap jalan harus kayak halo. Anjing lah, aneh banget. Ini malah SKSD nih orang, freak banget gitu. Iya. Dan gue adalah orang yang nggak pengen SKSD juga. Kayak gue kalau ketemu datang ke tempat baru, gue lebih agak ngerem gue karena gue nggak pengen terlihat takut ada yang salah ambil langkah atau gimana kan. Dan sebaliknya gue juga nggak mau ada orang yang datang ke gue SKSD gitu. Maksudnya ya udah ngobrol biasa aja gitu, nggak yang kayak gimana. Lebih ke situ aja sih, lebih ke secara personal. Tapi kalau soal apapun yang terjadi di ini biasanya gue bawa ke atas panggung juga. Gitu. Oke, berarti ya semuanya ternyata maksudnya lo angkat juga ya jadi materi gitu. Bener. Seperti itu. Makasih Bang Rais, Terima kasih, semoga Zebi. acaranya lancar. Terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa untuk membeli special show Bang Rais, sisi gelap. Ya. Karena kita tidak tahu sisi lain apa yang Bang Rais punya. Terima kasih banyak guys, see Thank you you. di episode lainnya.